Ngapain lihat-lihat? Meleleh ya kalau aku tatap. Arina duduk di depan rumah sendirian. Diam-diam Viko memandangi Arina. Arina pun bertanya kenapa Viko melihat-lihat dirinya. Viko mendekat dan menggoda Arina. Aku freezer. Ya udah kalau gitu aku selimutnya aja. Viko tahu Arina salah tingkah saat dilihat olehnya. Arina mengelak. Dia tidak salah tingkah dan meleleh saat dilihat oleh Viko. Arina tetap membeku dan tidak akan meleleh. Kalau kamu ini Viko semakin menggoda Arina. Dia mendekatkan dirinya dan kedua tangannya melingkar di tubuh Arina. Arina terkejut dan benar-benar nge-freeze. Dia tidak menyangka Viko mulai berani memeluknya dengan sengaja. tahu apa yang terjadi pada ibumu. Sebelumnya Pak Arif menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi di pagi hari di rumah Bu Farida sebelum Bu Farida ditemukan meninggal dunia. Pak Arif tahu bahwa saat ini Arina sedang menyelidiki kasus kematian ibunya dan juga Bu Farida. Tetapi hal itu tidak diketahui oleh Pak Baskara. Oleh karena itulah secara diam-diam Pak Arif akan membantu Arina menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi pada Bu Reni dan Bu Farida. Pak Arif tidak ingin nyawa Arina terancam jika Pak Baskara mengetahui Arina adalah wanita misterius di acara podcast yang identitasnya sengaja dirahasiakan. Setelah mendapatkan informasi, diam-diam anak buah Pak Arif mengirimkan surat pada Arina yang isinya adalah pesan agar Arina mencari tahu kenapa Pak Baskara bertengkar dengan Bu Farida pada pagi hari sebelum Bu Farida ditemukan meninggal dunia. Cari tahu kenapa Baskara dan Farida bertengkar pada pagi hari. Arina bingung siapa orang yang diam-diam membantunya menyelidiki tentang kasus kematian Bu Farida dan juga Bu Reni. Arina menjadi bertanya-tanya dalam hatinya, apakah mungkin Pak Baskara terlibat dalam kematian mereka berdua? Sebelum Farida meninggal. Arina merasa harus lebih berhati-hati lagi pada Pak Baskara. Pak Baskara adalah seorang psikopat yang tega melakukan apapun pada siapapun. Jika memang benar Pak Baskara terlibat dalam kematian Bu Farida dan juga Bu Reni, Arina tidak bisa membayangkan betapa jahatnya Pak Baskara yang tega menghabisi nyawa istrinya sendiri dan menumbalkan orang lain agar menjadi tersangka. Bahkan setelah itu pun Pak Baskara menanamkan dendam dan kebencian di dalam hati putranya sendiri pada seseorang yang nyawanya telah dia renggut dengan paksa. Papa saya kenapa ketemu sama bapak? Dia bertanya. Reno dan Hana tidak menyerah untuk terus menyelidiki tentang kasus kematian kedua orang tua Hana dan juga papanya Reno. Mereka menemui orang yang terakhir kali bertemu dengan Pak Edi, papanya Hana. Orang itu berusaha untuk kabur karena dia tidak mau terlibat dalam persoalan keluarga Pak Baskara dan Pak Edi. Dia juga tidak ingin nyawanya terancam jika dia banyak bicara. Hana memohon-mohon agar orang itu tidak berusaha untuk menghindarinya karena Hana sedang sangat membutuhkan bantuannya. Soal Ibu Farida. Hana hanya ingin tahu kenapa papanya menemui orang itu sebelum akhirnya papanya mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Orang itu merasa tidak tega pada Hana karena Hana sedang mencari sebuah keadilan untuk Pak Edi yang meninggal secara tidak wajar. Akhirnya orang itu berterus terang bahwa sebelum mengalami kecelakaan Pak Edi memang menemuinya dan bertanya tentang Bu Farida. Orang itu tidak mau lagi bicara macam-macam karena dia takut nyawanya akan terancam seperti yang telah terjadi pada Pak Edi. Arina ingin membereskan dapur setelah mereka pindah rumah. Ketika Arina ingin turun dari atas bangku, kakinya terpeleset. Viko yang melihat kejadian itu pun dengan sigap menangkap tubuh Arina yang hampir terjatuh. Arina selamat dalam pelukan Viko. Dada mereka berdua berdegup dengan kencang saat mata mereka bertatapan.